atau di jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya, itu ternyata ya, jadi mungkin nanti para klinisi bisa menyampaikan tambahannya. Jadi ini tren dan isu yang berhubungan dengan henti nafas maupun jalan nafas Bapak Ibu. Dan ini yang paling atas yang berwarna kuning, ini adalah tren isu di masa mendatang. Jadi belum terjadi. Yang berwarna kuning. Jadi kardiak arrest atau ACS, cedera kepala, trauma dada ini sudah trennya ya bukan isu lagi tapi trennya yang sudah klasik di masa lalu sampai sekarang masih terjadi ya. Yang menyebabkan gangguan baik henti nafas maupun jalan nafas ya. Kemudian ditambahi lagi dengan berjalannya budaya kehidupan, ya ternyata makan minum ini juga jadi salah satu tren yang bisa bikin masalah di jalan nafas ya. Kalau dulu kan enggak ada istilahnya, maaf ya, makanan pentol silat itu kan enggak ada ya. Adanya kan zaman dahulu kala, kalau saya kecil adanya soto. Nah, pentol silat ini kalau dimakan enggak beneran kan juga bisa menyebabkan cuking atau tersedak ya. Itu tuh contoh kecil yang di masyarakat banyak terjadi. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya menyampaikan dan mungkin meng-share ya informasi terbaru saat ini oleh para ahli epi. Itu nanti yang ditakutkan di masa mendatang itu adalah climate change ya, atau perubahan cuaca yang ekstrim. Ini disinyalir lebih menakutkan dari virus corona saat ini. Nah, ini yang kita ya semoga aja nanti tidak terjadi prediksi ini ya. Karena kalau lebih menakutkan dari virus saat ini kan berarti dampaknya lebih luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi ini hal-hal yang bisa menyebabkan masalah di pernapasan ya. Jadi ini gabungan antara gadar dan mungkin kasus-kasus ke ICU ya, medical bedah dan lain sebagainya yang bisa berkontribusi di gawat darurat ya. Kalau saat ini itu kan virus COVID itu kan larinya ke pengkerutan paru ya. Jadi paru kolaps sehingga tidak bisa komplain atau mengembang kembali. Ini tren isu Bapak Ibu tentang gadar di masa mendatang, meskipun secara klasik trauma dada dan cedera kepala tetap nanti akan mengikuti sampai kapanpun. Namun dengan berjalannya perkembangan IT Bapak Ibu, mungkin masa mendatang nanti trauma atau cedera ini akan hilang atau menurun drastis. Kenapa? Karena ini contoh saat ini yang mungkin saya sampaikan, teknologi yang terbaru yang mau dikembangkan dan apa istilahnya ya, dipopulerkan itu kan kendaraan berbasis listrik ya. Berbasis listrik, kemudian juga berbasis istilahnya auto driver. Jadi nyetir sendiri. Nah, nyetir sendiri ini sudah didesain setiap jarak berapa dia nggak bisa nabrak. Sehingga pasti nanti akan berkontribusi pada pengurangan trauma. Jadi nanti tren isu gadar ke masa mendatang misalnya ke arah trauma pasti akan mengalami perubahan tren. Itu, nah ini Bapak Ibu, jadi sekali lagi tadi saya bilangnya adalah review ya, kalau di gadar yang nggak ada istilah bridging, tapi nanti saya berharap para klinisi untuk bisa bridging kalau memang ada sesuatu yang perlu ditambahkan ya. Jadi kita itu dari dahulu kala, Bapak Ibu mau S1, mau S2, mau S3 ya, mau ATCLS, ATLS atau apapun itu yang bersifat advance ya, abjad yang dihafalkan ya kayak ini, yang pokok loh ya. Jadi dari dulu karena itu nggak bisa beranjak dari huruf abjad ini, A, B, C atau C, A, B. Jadi saya rasa panjenengan semua sudah tahu kalau kita kasusnya murni non kardiovaskuler ya, penanganan pokoknya ya ABC. Ya, jadi prioritas utamanya adalah airway, breathing, dan sirkulasi. Tetapi kalau kita persis yakin bahwa kasus itu adalah kardiovaskuler, serangan jantung, ya pasti larinya ke CAP. Sirkulasi, airway, dan breathing. Ini kalau para ahli gadar tuh sudah langsung terjemah di otaknya tuh langsung ketemu ya. Jadi misalnya C itu pasti BHD yaitu RJP. Kalau A itu mesti
imobilisasi servikal. Ini hanya contoh saja. Kalau B itu pasti oksigenasi. Itu contohnya, Bapak Ibu. Jadi pada kasus-kasus gadar, ya kita selalu pakai pedoman baik ABC maupun CAB. Ini sekilas latar belakangnya. Jadi kenapa perlu dibahas di henti napas atau jalan napas? Karena oksigenasi itu sangat penting bagi otak dan jaringan. Jadi otak kita yang terdiri atas 100 miliar sel, rata-rata hanya dipakai oleh manusia sekitar 50%. Jadi kalau dipakai semua, mungkin nanti manusia sudah kelasnya sudah dianggap dewa, ya, karena nanti berarti matanya itu misalnya melihat tembok itu tembus. Jadi selama ini kan sel nggak dipakai 100% ya, sel otak itu masih rahasia ilahi, ya kenapa kok tidak dipakai. Ini jadi kalau otak rata-rata itu kan 6-8 menit ya, Bapak Ibu tahu semua. Dia harus selalu dapat oksigen dan gula, itu wajib. Salah satunya oksigen ini. Jadi kalau oksigen dihentikan sama sekali selama 6-8 menit ya sebagai golden period atau periode emasnya, ya otak langsung nggak mau kompromi, ya dia mati nggak bisa bersifat regenerasi atau reproduksi sel. Sehingga mati permanen, sehingga terjadilah gejala sisa ya kalau otaknya sudah cedera. Ini kalau sampai oksigenasi terganggu pasti masalahnya hipoksia. Hipoksia nggak tertangani ya masalahnya nanti kematian. Kematian, hipoksia, gangguan oksigenasi hanya bisa diatasi kalau setiap orang yang berhak di dalamnya punya kemampuan. Jadi kemampuan inilah yang harus selalu direview. Kalau di BPJLS itu sebaiknya 2 tahun sekali. Tapi kalau bicara konsep AHA, 5 tahun sekali update-nya. Misalnya panjenengan semua kok tanya, Pak, setahun sekali untuk update BPJLS, ATCLS bagus apa enggak? Ya sangat bagus sekali. Tapi kan masalahnya kan nanti kontribusi dana dan lain sebagainya. Sama kesempatan, misalnya orang klinis atau orang pendidikan lah ikut ATCLS tiap tahun kan diperbolehkan pimpinan apa enggak. Inilah yang terpenting di latar belakang ini Bapak Ibu, saya rasa tentang ini saya mengingatkan tentang apa ya, Undang-Undang Samaritan sebagai dasar digadar yang dikembangkan di seluruh dunia jadi semacam kewenangan untuk menolong. Itu yang terpenting kan sebenarnya jiwa menolongnya itu, karena sekali Bapak Ibu sudah terpapar sertifikasi minimal BPJLS, maka wajib hukumnya dimanapun berada harus menolong. Ya, ini yang sering jadi masalah. Kenapa? Mungkin kita introspeksi nih. Suatu hari kita mau bekerja, karena dituntut fingerprint jam 7 persis, ya, di jalan raya ketemu trauma. Nah, bisa saja kita akan menitik beratkan, mending fingerprint-nya. Nah, ini kalau bicara undang-undang gadar sama kewenangan panjenengan sudah menyalahi jiwa gadarnya. Tetapi ini tidak mudah ya Bapak Ibu, karena kadang di kantor juga sanksinya berat, sehingga artinya ini jiwa ini untuk ya monggo di manajemen sendiri. Ini misalnya ya kita sudah kesusu mau masuk kantor, ternyata kantor X sanksinya sekali tidak masuk maka merah, tidak naik pangkat misalnya, ini sesuatu yang berat tentunya ya. Jadi kita sering di jalan raya kan bertemu dengan kasus-kasus trauma. Jadi kalau sudah ada kasus trauma, harusnya kita berhenti untuk menolong. Ini saya mengingatkan, jadi antara jiwa menolong yang wajib hukumnya digadar dengan kepentingan profesi maupun kepentingan kerja, ini nanti bisa bertentangan. Ini ya, jadi kita review sekilas Bapak Ibu. Jadi kalau kita diskusi tentang gadar airway breathing ya, kita harus ingat ini ya. Jadi saya rasa udah hafal semua inilah ya. Nasal, faring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus ya, alveolus, diselimuti pleura ya.
kemudian ada otot diafragma dan lain sebagainya ya. Saluran nafas atas, saluran nafas bawah. Ya, jadi saluran atas bawah ini batas ibarat teritorial suatu daerah ini ada di laring. Laring ciri khasnya kalau pada laki-laki ya di kartilago tiroid atau jabun gitu. Di situ nanti ada plika vokalis atau apa itu pita suara. Ini kelihatannya sepele Bapak Ibu slide ini, tetapi saya hanya ingin bagaimana slide ini minimal bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apa itu yang berwarna kuning ini? Jadi bagaimana kita ngecek ya, breathing kita ini normal apa tidak? Itu salah satunya ngecek yang paling gampang dari rasio antara ekspirasi dan inspirasi. Jadi Bapak Ibu saat ini pun ya bagi yang belum ngeh tentang ini, silakan dicek masing-masing pernapasannya. Manakala ekspirasi kok panjangnya lebih pendek dibanding inspirasi, berarti pernapasan kita ada masalah. Jadi oleh Yang Maha Kuasa itu antara inspirasi dan ekspirasi itu rasionya inspirasi panjangnya 1, ekspirasi panjangnya 2. Ini wajib hukumnya ya. Jadi kalau nanti ada di antara, bukan di antara kita ya, di antara di sekeliling kita kok ada inspirasinya kok malah 2 kali, ekspirasinya kok panjangnya lebih pendek atau hanya sekali, berarti ada masalah dengan breathing kita. Dan itu harus dicari. Apakah parunya, apakah pusat pengendali pernapasannya, ataukah otot-otot pernapasannya, atau pelindungnya, misalnya torak, ada masalah dan lain sebagainya. Ini kajian yang paling simpel tetapi sering diabaikan. Jadi memang diciptakan Yang Maha Kuasa, kenapa ekspirasi lebih dipanjangkan agar terjadi proses pembuangan CO2 dengan baik atau karbon dioksida ya. Oke, ini nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi kita ini refresh ya, bukan bridging saya rasa. Tapi nanti kalau ada di antara Bapak Ibu yang, Pak saya mau bridging tentang ini, disilahkan ya, karena di sini banyak para klinisi. Ya. Nah, kalau kita bicara ke airway, kita airway dulu karena tadi kan abjadnya urut ya A, B, C itu ya. Kita hanya sampai A sama sampai B ya. Jadi di kajian itu tenaga kesehatan nanti akan ketemu fenomena obstruksi apa tidak jalan nafas itu. Obstruksinya apa sih nanti terbagi 2, total atau parsial saya rasa. Nah, jadi ini di sini setiap kita mengkaji jalan nafas, maka kita pakai istilah LLF ya. Jadi look, listen, and feel. Jadi look, listen, and feel. Ini untuk konsep dasar di kajian jalan nafas. Jadi look melihat, ya, kemudian listen mendengar, feel merasakan lewat hembusan nafas di pipi. Ketiganya ini usahakan bareng sehingga apa? Efektif efisien dalam mendapatkan data. Jadi tidak akan ada istilah sendiri-sendiri ya. Jadi look, listen, and feel. Nah, pada saat kita look ya, nanti dikaji secara cepat adakah sumbatan apa tidak. Tetapi di sini bicaranya look ya, melihat ya. Adakah sumbatan tidak, itu kan fenomena kalau dilihat kan nggak ada suara. Jadi dilihat sumbatannya ada enggak ya, mulai dari orang memegangi leher apa tidak ya. Kemudian dadanya kembang turun naik atau kembang kempisnya dada pas apa tidak dan sebagainya. Penurunan kesadaran ya, disorientasi, gelisah ya, ini bisa disebabkan karena faktor hipoksia ya, termasuk trauma kapitis saya rasa. Jadi dengan melihat, Bapak Ibu bisa tahu bahwa terjadi permasalahan dengan airway apa tidak. Kemudian listen and feel ya. Jadi pada saat kita mendengar, nanti pasti akan ada 3 besar ini yang kita dapatkan ya. Tambah 1 4 kalau yang normal tentunya ya. Jadi
bunyi nafas nanti kalau di listen tidak pakai stetoskop tidak ada masalah ya. Tidak ada suara yang berarti. Kemudian bisa snoring, bisa gargling sama stridor ya, atau crowing ya. Jadi suaranya itu ngorok ya, orang kayak kumur-kumur ataukah anatomis ya. Anatomis itu kalau saya ilustrasikan mungkin kayak ngorok tetapi ekstrim ya. Jadi kalau ngorok itu kan gitu ya. Kalau ini mungkin kayak ada gesekan dengan dinding jalan nafas ya. Mulai dari suara melengking sampai yang apa ya, yang keras tetapi kecil ya. Jadi kalau snoring ngorok itu kan besar ya suaranya ya. Nah, sekaligus dirasakan feel ya. Jadi adakah aliran udara pada saat ekspirasi ya. Sekali lagi tadi ekspirasi 2 panjangnya, inspirasi 1 ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi pada saat kita ingin mempertahankan jalan nafas seseorang, pada saat look, listen, and feel, maka segera ya kita lakukan prinsip dasar di jalan nafas adalah stabilisasi leher ya pada penderita. Nah, stabilisasi leher itu atau imobilisasi leher itu macam-macam ya, bisa manual pakai tangan kita ya, atau pakai paha kita, atau misalnya nggak ada apa-apa pakai bata atau pakai batu atau pakai papan atau pakai apa, yang penting leher seseorang itu stabil, tidak bergerak dan dalam posisi lurus. Tetapi kalau kita bicara alat ada ya, kita pakai alat yang sudah kita kenal yang namanya neck collar. Nah, pada saat stabilisasi ini ya pastikan bahwa jadi tanda-tanda terjadinya fraktur servikal atau injury atau trauma servikal ada apa tidak ya. Jadi seseorang nanti akan cenderung ya ada apa itu trauma servikal apa tidak, diantaranya multiple trauma. Jadi kalau seseorang kok dari hasil kajian kok dia multiple trauma di banyak tempat, maka kita wajib hukumnya screening kita dianggap si A mengalami trauma servikal. Atau pada saat kajian cepat kok, kepalanya kok ada apa itu luka ya, maka kita langsung vonis ya trauma servikal. Kesadarannya menurun, trauma servikal. Ya. Luka di atas klavikula ya, atau mungkin di bahu ke atas sampai kepala ya, trauma servikal. Atau biomekanika mendukung ke sana. Jadi biomekanika itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses terjadinya trauma. Jadi pada saat kajian di misalnya di tempat kok, ini tadi kenapa kok tidak sadar? Dia naik pohon aceh, rambutan, jatuh kepalanya duluan. Jadi biomekanika mendukung. Maka kita wajib vonis trauma servikal. Dan itu wajib hukumnya leher distabilisasi ya, pakai neck collar atau pakai alat-alat lain. Nah, ini airway management Bapak Ibu. Jadi airway management itu isinya apa saja adalah bagaimana tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk membuat clear jalan nafas tetap bebas dari hambatan. Jadi pada saat sumbatan jalan nafas itu nanti terbagi 2, jadi ada total sama ada parsial. Ya, jadi sumbatan total sama sumbatan parsial. Jadi kalau sumbatan total itu dikenal dengan istilah jogging ya, atau istilah orang Jawa itu keselak ya, tersedak, atau istilah keren mungkin aspirasi. Sedangkan parsial itu mulai dari pangkal lidah jatuh ke belakang, ya, cairan yang mengumpul di jalan nafas, atau udinnya jalan nafas, ya, atau mungkin tumor jalan nafas, ya, CA jalan nafas, ya, atau trauma yang bikin anatomi jalan nafas jadi tidak bebas hambatan lagi. Ya. Jadi ini total, ini parsial. Ya. Jadi untuk paling cepat tindakan kita apa ya? Kalau si korban bisa bicara ya tanpa ada suara tambahan tadi, berarti kita anggap airway clear ya. Jadi bebas hambatan.
Nah ini ciri-ciri kalau sumbatan total Bapak Ibu ya, atau saudara semua di jalan nafas ya, jadi atau yang sering disebut dengan jogging ya. Jadi ciri khasnya biasanya adalah orangnya akan memegangi leher dan itu cepat ya, jadi mendadak ya. Jadi sumbatan total jalan nafas tersedak atau jogging ini ciri-cirinya adalah mendadak, tidak bisa bicara, ya, batuk, ya, kemudian merontak, ya, sambil memegangi leher, ya, kadang malah kalau sampai sianosis dan bisa-bisa mendadak tidak sadar. Ya. Jadi biasanya dia sudah itu kita sudah tahu lah ya, itu berarti jogging. Ya. Jogging ya atau sumbatan total. Ya. Sumbatan total kalau kita di tempat umum ya penanganannya masih sama saya rasa di akhir ya 2020 ya secara klasik ya mulai dari Heimlich manuver ya seperti ini contohnya atau abdominal thrust. Ya. Jadi bisa Heimlich manuver, abdominal thrust ya. Kemudian kalau wanita hamil ya bisa chest thrust. Karena kalau abdominal thrust ya nanti trauma ke janinnya kan enggak boleh ya. Atau misalnya tidak sadar, karena kalau tidak sadar kan kita tidak mungkin bisa megangi seseorang berdiri, ya tidak kuat kita ya, apalagi orangnya gemuk misalnya. Ya tentunya kita akan pakai misalnya ini ya, abdominal thrust, ya finger swipe, ya, atau chest thrust dengan finger swipe saya rasa. Itu pada orang-orang dewasa ya, tapi kalau pada orang yang dikelompokkan dalam golongan bayi, ya jadi jogging manajemen baby itu terkenal dengan istilah back blue atau ada yang menyebut back slap ya, bukan back swipe loh ya, back slap, back blue dan kombinasi dengan chest thrust ya. Jadi back blue itu menepuk punggung ya, menepuknya itu kayak digeser ya, jadi tidak dipukul ke bawah apa itu dengan titik 90 derajat tidak, tapi bergeser ya. Dan chest thrust ya, jadi dada ya, jadi ditekan dadanya ya. 5 kali dengan posisi seperti ini ya. Harapannya nanti benda asing yang menyumbat total jalan nafas si baby akan bisa mencotot ya istilahnya. Ini ya, jadi itu yang bersifat total ya, yang bersifat total jalan nafas. Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu ya. Ini saya ingin masukan atau kontribusi dari para ahli ya, baik dari pendidikan maupun dari klinisi ya. Ini banyak sekali yang dari klinisi. Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan dan saya berharap yang dari klinisi mengacungkan diri nanti ya. Mungkin saya picu dulu untuk ini apa tadi ya, saya sampai lupa itu. Mungkin yang di klinisi, pernahkah ya Bapak Ibu di klinisi ketemu dengan kasus-kasus jogging? Monggo ya. Halo Bapak Ibu, masih semangat ya? Yang dari rumah sakit, monggo, apakah pernah ketemu dengan kasus jogging? Kalau saya seumur hidup, saya sampai detik ini yang sudah tua, lebih tua, itu pernah ketemu waktu saya SD. Jadi zaman SD itu ada tetangga mampir ke rumah saya, dikasih makanan ya, maaf ya saya malah lupa namanya sekarang karena sudah pindah tempat ya, sok gaya ya. Itu loh ya, ketela nanti dibungkus pakai daun itu apa Bu Is namanya yang panjang. Ketela sing ditumbuk halus apa Bu? Namanya lemet atau lengko. Lah itu, tapi di tempat saya enggak itu ya, saya lupa namanya, bukan itu ya.
Kalau di Blora Kopang, Pak. Sembuh lah. Tapi di tempat saya yakin enggak itu. Makanya saya lupa namanya ya. Sok gaya mergos aduh di sono. Lah itu makan itu benar-benar orangnya itu cuking ya. Jadi langsung gitu leherit inilah kebetulan ibu saya yang tidak punya konsep dadar sama sekali dari belakang dituabuh punggungnya. Dan saat itu juga benar ya, mecotot itu apa? Itu tadi lemet atau apa itu. Padahal itu orangnya gemuk dan dewasa. Jadi kan tidak berlaku konsep di apa itu tadi Heimlich manuver, tes keras ya. Malah dia pakai baby tadi. Jadi back slap itu ya. Jadi pakai apa itu back slap itu ya. Itu Bapak Ibu lah. Ya, padahal itu orang tua dan gemuk ya ibu-ibu ya. Jadi back blow atau back slap juga bisa berlaku pada orang dewasa saya rasa. Tetapi mungkin dari kajian AHA tidak efektif sehingga mungkin kasus-kasus itu lebih cepat kalau pakai tadi ya destras ya atau pakai Heimlich manuver. Silakan mungkin kita diskusi, kita batasi sampai di cuking dulu Bapak Ibu kalau ada mau masukan atau mungkin fenomena pernah pengalaman lah. Pak saya dulu nangani atau nolong di tempat saya nggak pakai metode-metode itu. Saya hanya pakai ini misalnya, kan berarti ini bridging. Ini baru saya anggap bridging, artinya apa? Ada tambahan ilmu yang non konsep standar. Monggo. Wah ini senior-senior kok diem kayak padi semua berarti ya. Mau tanya bingung kok Pak. Kan saya kalau jangan tanya kalau di sini gini Bu. Berbagi pengalaman. Saya berharap kita batasi sampai cuking. Pak, saya dulu pernah ini Pak. Jadi cuking tak guablek pakai entong misalnya ya. Terus terang kalau Gadar tidak banyak pengalamannya Pak. Jadi saya ini jadi pendengar aktif ini Pak. Ya, tapi pernah ngalami putrane keselak Bu ya? Belum. Loh, keselak masa belum? Keselak oleh orang Jawa itu loh yang nanti yuk tangannya diangkat itu loh. Atau minum. Nah, pernah sebentar, ya? Enggak boleh ngomong sama anak saya sebentar. Oh. Iya, kamu saya pernah ya. Saya pernah. Nah, gimana Ibu? Coba Ibu. Saya pernah kesedak vitamin. Itu ketika mau dimasukkan di mulut, diajak ngomong teman, tangannya kesenggol, akhirnya langsung ke ini tuh, langsung keselak. Nah, itu sempat saya sesek ya karena kesulitan bernapas. Terus ada teman dari Harapan Kita langsung melakukan dengan Heimlich manuver. Keluar. Oh gitu ya. Di Heimlich manuver beneran ya Putri Wiji? Beneran, bener. Waktu itu kuliah. Nah, saat itu sakit apa enggak Bu di Heimlich Bu? Dada ini ya, di bawahnya ini ini kerasa nggak enak ya, nggak nyaman ya. gitu. Tetapi waktu itu orientasi kita pasti nggak akan ke arah Heimlich-nya Bu ya. Jadi sehingga nyerinya mungkin agak minimalkan. Coba dalam kondisi sadar digitukan sih nggak ada yang mau. Ya ini pengalaman Bu Wiji bagus ya. Dan saat itu pasti panik Bu ya dalam hitungan detik. Iya. Teman-teman yang di sebelah itu udah cemas karena udah keluar air mata. Terus kita udah sesek ya, udah mulai ukuran oksigen kan. Terus langsung itu kaosnya itu langsung di Heimlich gitu. Luar biasa. Terima kasih masukannya. Ada lagi dari Bapak Ibu, ayo atau yang fresh graduate ini mana nih yang fresh graduate? Ini ternyata banyak nongol senior-senior ya. Ada Bu Titi Sapartina juga. Pak Abner, dari mana nih Pak? Bapak saya dari Papua Pak. Ini asli online dari Papua ya? Iya Pak. Kok lancar sekali. Papuanya di mana ini? Kota atau di mana? Di Papua Barat, Kota Sorong Pak. Papua Barat ya. Pak Abner di mana ini? Posisi kerja atau masih fresh? Bagaimana Pak? Bekerja apa fresh graduate atau apa istilahnya ini? Baru tamat belum kerja Pak. Oh dari sarjana terapan kemarin ya? Ya Pak. Ya oke lah semangat ya Mr. Abner. Silahkan monggo. Ini Pak ada kasus di waktu pas ada pertandingan bola di kota kami. Jadi pas bermain ada tim dari lawan pas main ini tiba-tiba jatuh. Katanya pengkalidanya itu
tutup tenggorokannya. Hmm. Jadi aku jadi panik gitu, bingung. Iya, Mau iya, bikin iya, apa? iya. Berarti tanpa ada apa-apa, dia tidak sadarkan diri gitu. Kan pas ada main bola, pas ada duel, misalnya Iya, artinya gini, Mr. Abner, dia itu tidak sadarkan diri karena kehantam bola voli atau tahu-tahu jatuh. jatuh, Pak. Padahal dia saat itu sedang main bola ya, sedang jadi pemain ya. Iya, Pak. Nah, kajian waktu itu tidak sadarnya karena apa? Pokoknya macam sesak napas begitu, Pak. Macam Oh, hilang sesak napas. sadar Ya. gitu langsung. Itu Enggak, jadi artinya dari kajian dia punya riwayat masalah pernapasan apa enggak waktu itu? itu saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Yang dilakukan tim waktu itu apa? Ya, Pak. Yang dilakukan tim atau teman-teman waktu itu apa? Cuma dibuka mulutnya aja, mulut. Dibuka mulutnya ya. Nah, ini masukan pengalaman bagus dari Mas Abner ya. Saya panggil Mas Abner ya. Iya, Pak. Ini kalau dilihat dari kasusnya Mas Abner, Bapak Ibu, berarti dia masuk obstruksi jalan nafas parsial apa total? Parsial. Parsial. Ya. Kalau Mas Abner melakukan dibuka saja mulutnya itu berarti pakai metode apa tadi? Hanya kata kuncinya membuka mulut loh ya. Ayo para ahli ini mesti sudah di luar kepala. Oh, sertifikat BTCL-nya aja 6 dipajang. Ini yang rumah sakit itu ATCLS-nya udah 4 kali ya. Dengan hanya membuka jalan mulutnya, ini kata kunci dari Mas Abner. Berarti dilakukan apa ya dari teman-teman yang waktu itu di Papua? Tak kasih kata kunci apa? Hetil, chin lip, jaw thrust atau hetil chin lip. Kemungkinan Mas Abner lah, mungkin Mas Abner apa Mas Abner? Masuk apa itu? Hetil chin lip atau hetil atau jaw thrust. Hah? Ayo. Ayo Pak Surodi. Apa Bu? Hetil chin lift, Pak. Hetil chin lip. Oke, ada masukan hetil chin lip. Ada lagi yang ngasih masukan? Chin lip aja, Pak. Chin lip saja. Adakah yang milih jaw thrust? Jaw thrust, Pak. Jaw thrust. Siapa ini yang bilang jaw thrust ini tadi? Mana? Arodi, Pak. Pak Sinten. Oh, Pak Surodi, jaw thrust. Nah, nanti jawaban-jawaban panjenengan kita tahan, kita masuk ke slide berikutnya ya. Kesempatan sekali lagi kalau mau ada masukan atau mungkin berbagi pengalaman, monggo. Silakan, Bapak Ibu. Cukup atau ilmunya sudah full digadar sehingga nggak perlu tambah ya. Enggak ya. Nah, ini berarti sudah full ini ya. Luar biasa. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Tadi kan sudah sampai ke ini ya. Nah, tadi kan sudah sampai ke jalan nafas total ya. Baik back blue, chest thrust, ya, kemudian abdominal thrust, ya, kemudian apa itu? Heimlich manuver, dan ada nanti lupa kalau sendirian apa ya, yang penting ditabrakkan ujung kursi atau ujung sofa yang tumpul ya, itu hanya sama dengan chest thrust atau abdominal thrust. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau manajemen aerobik untuk sumbatan jalan nafas yang bersifat parsial ya, tadi ada 3 masalah ya. Ini yang di merah ini yang masalah. Jadi kalau yang normal kan tidak perlu di manajemen ya. Garbling, snoring sama crowing ya. Nah, kalau kita bicara garbling, jadi kumur-kumur, maka kata kuncinya pasti ada cairan. Jadi kalau ada cairan, maka tindakan selama ada alat, pakai section. Kalau tidak ada alat,
pakai lockroll. Ya. Jadi dalam manajemen ARW itu pakai alat dan tidak pakai alat atau kombinasi keduanya. Ya, jadi pakai alat, tidak pakai alat dan kombinasi keduanya. Jadi kalau di rumah kan tidak mungkin ada section, maka pakai lockroll. Kalau di rumah sakit ada section, maka ya section plus lockroll. Ya. Atau mungkin section saja sudah efektif. Ini ya, jadi kalau kita ketemu penderita atau korban gargling ya di sectioning atau di lockroll ya. Lockroll kalau dia curiga cedera servikal ya harus distabilisasi servikalnya baru di lockroll. Kedua metode ini kok tidak efektif, maka kita lari ke ARW definitif ya. ARW itu jalan nafas, definitif itu kata kuncinya adalah keniscayaan. Artinya apa? Ya tindakan terakhir yang dianggap tidak ada pilihan lain untuk memanage jalan nafas itu. Ya, jadi ini nggak boleh langsung, jadi harus pakai tahapan-tahapan yang secara sederhana kok bisa ngatasi ya selesai. Ini sectioning ya, nanti ada dua jenis ya rasa alatnya, jadi rigid maupun soft section. Ya, jadi rigid itu kaku, kalau soft itu lembut ya. Ini kalau bicara gadar, ini yang efektif ya berdasarkan kajian itu yang kaku. Tapi nanti monggo para klinisi yang berpengalaman bisa berbagi sharing di sini. Oh enggak Pak, kalau di tempat kami malah yang diutamakan misalnya yang lembut. Tapi kata kunci yang saya sampaikan tadi bukan lari ke arah trauma loh ya, tapi larinya kemampuan menyedotnya atau ini fungsinya lebih cepat di gadar kalau yang pakai apa itu yang kaku ya, karena dia langsung bisa diarahkan menuju ke objek-objek yang dituju. Ini ya, nah itu tadi adalah gargling, nah ini snoring, nah ini lari ke tadi ya, kita diskusi sekilas tadi ada orang poli tahu-tahu jatuh, tidak sadarkan diri. Ya, ini kalau dikaji lebih lanjut, kemungkinan penyakit atau apanya ini pasti ada masalah di pernapasan sehingga otaknya kekurangan oksigen. Otak kekurangan atau mungkin otak kekurangan gula sehingga dia dalam posisi tidak sadar ya. Jadi kalau nggak gula pasti oksigen. Kalau gula berarti lari ke metabolisme, kalau oksigen berarti lari ke pernapasan atau mungkin ke otaknya ya. Kita nggak lari ke sana, tapi tadi kata kuncinya kan kemudian nggak sadar. Nah kalau ada kasus-kasus snoring ya, maka bagaimana lidah itu tanpa pakai alat ya dibebaskan. Jadi selama itu kita yakin tidak trauma, servikalnya maksudnya, lehernya, maka kita pakai tindakan head kepala, ya, head till chin lip, chin dagu. Jadi kayak ginilah tangan kita yang satu menekan pelan dagunya, kok dagu itu apa ini? Dahinya, yang satu menggerakkan dagunya menuju ke dahi. Ya, ini kan tidak perlu saya perjelas karena Bapak Ibu sudah refleks semua kalau itu sini. Nah, tadi kata kunci dari Mr. tadi apa tadilah Mr. Edward. Ya, itu kan hanya membuka mulutnya saja ya. Jadi ini kan kita pakai kasus yang disesuaikan dengan skenario dari tadi ya. Hanya membuka mulutnya saja. Jadi kalau hanya membuka mulutnya saja, nah berarti jawabannya ini Bapak Ibu ya. Chin lip. Jadi ini juga pada kasus-kasus non trauma. Chin lip ya hanya dibuka mulut apa itu mandibulanya ya. Ini mandibulanya itu diregangkan ke apa istilahnya ya, menuju ke torak ya. Itu chin lip. Nah, kalau Pak Surodi tadi kan jauh teras ya Pak ya. Padahal pada kasus poli tadi kan skenarionya, ini kita bicara skenario tadi, skenario murni nggak dibuat-buat. Kan kemungkinan ya tidak terjadi trauma servikal. Jadi kalau tidak terjadi trauma servikal ya kita kalau nggak pakai chin lip, ya pakai etil chin lip. Tetapi kalau tadi misalnya Pak Surodi lupa, itu poli jatuh lah, ada jejas di
kepalanya ya kita sah-sah saja pakai jauh keras. Ya, jadi ini teknik jauh keras bagaimana mandibula itu dibuka dengan pakai metode ini. Jadi yang jempolnya itu menekan mandibula, ya, sedangkan jari-jari ini memegangi angulus mandibula. Ya. Itu teknik dari jauh keras. Ya. Itu tadi tidak pakai alat Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau manajemen airway yang pakai alat, ya kalau tadi kan gargling kan sudah kombinasi ya. Jadi kalau nggak pakai alat adalah dengan cara di lock roll, kalau pakai alat dengan cara di section. Kalau yang snoring tidak pakai alat, mulai dari head pill, chin lip, jauh keras dengan alat yang dikenal dengan nama OPA, ya, oropharyngeal airway. Atau di rumah sakit kayaknya sampai detik ini belum hilang ya kalimat pakai gudel itu. Ya. Jadi gudel itu kan merek terkenal zaman dulu kayaknya itu ya. Gudel, atau sekarang ada orang tetap bilang ya infus pasang avokat ya, itu kan sama dengan ya, sebenarnya kan IP kateter. Ini OPA Bapak Ibu semua atau teman-teman semua ya. Jadi OPA, nah ini ukuran OPA ya, oropharyngeal airway. Mulai dari kecil ya, bayi sampai orang dewasa. Ini cara ngukurnya. Jadi cara ngukurnya dari ujung mulut menuju ke angulus mandibula, ya, jadi ke sudut mandibula. Nah, ukurannya, oh ini pas ya, berarti ini ukuran untuk kurban ini. Oke, jadi itu cara mengukur untuk opanya. Nah, itu tadi kalau kita bicara opa ya. Jadi opa di sini ini ada kata kunci ya Bapak Ibu semua adalah salah satunya digunakan untuk menghindari tergigitnya ET ya. Atau digunakan pada pasien yang tidak sadar tanpa gag refleks ya. Gag refleks itu refleks ingin muntah gitu ya. Atau sebenarnya bukan muntah ya, beda antara muntah dengan gag refleks. Jadi gag refleks itu kalau Bapak Ibu punya putra yang masih kecil, bayi atau balita, setiap kita suapi, kok mulutnya penuh, maka dia akan berusaha membuang volume itu. Itu namanya gag refleks. Beda dengan muntah ya. Jadi ada refleks bagaimana volume di mulut yang penuh ini dibuang. Jadi kalau nanti orang dipasang OPA masih punya gag refleks ya, ini akan ucul terus ya, meskipun nanti kadang diplester. Itu ya, jadi ini kata kuncinya untuk OPA. Nah, ada juga yang pakai NPA, nasopharyngeal airway. Jadi NPA, namanya ada naso pasti lewat hidung, nasal ya. Naso ini kebalikan dari OPA. Jadi kalau dia masih punya gag refleks, ya maka nanti akan berikan alternatif untuk pemakaian NPA. Ya. Fungsinya sama sebenarnya. Ya. Ya, jadi manakala OPA nggak bisa, maka pakai NPA. Ya, jadi nanti kalau giginya ngunci, gimana cara masang OPA? Kadang masih dipaksa ya pakai pembuka gigi itu ya. Sampai lupa ya namanya itu karena di sini banyak senior. Apa itu Bapak Ibu yang untuk buka gigi kalau didadar itu? Yang bentuknya kayak pohon cemara. Modcake. Nah, iya ya. Ya, modcake ya. Jadi sampai lupa ya karena banyaknya senior di sini auranya itu beda. Ini NPA, ya. NPA panjenengan semua bisa lihat ini anatominya lari kemana ya. Ini NPA ya. Jadi saya rasa NPA itu alternatif untuk OPA. Jadi kalau OPA bisa ya nggak usah pakai NPA. Nah, ini ada lagi yang namanya LMA, laryngeal mass airway. Di laryngeal mass airway ini
alatnya lebih, ya ini saya berharap nanti yang di klinis, ya sekali lagi yang di klinis di rumah sakit atau di tempat-tempat klinik, saya berharap nanti ada share ini ya, Pak saya pernah masang LMA misalnya, itu sangat berarti bagi kita semua di bridging ini. Oke ya, ini teknik pemasangan LMA Bapak Ibu ya, jadi lubangnya jangan sampai keliru ya, lubangnya jangan menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, dimasukkan gini, ketemunya berarti saluran apa Bapak Ibu? Pencernaan. Jadi saluran pernapasan sama pencernaan itu kan berdampingan. Pernapasan di area anterior, pencernaan di area posterior. Sehingga penjahat itu kenapa selalu kalau mencekik dari depan? Karena dia tahu anatomi pernapasan itu di depannya, di leher depannya. Kalau belakang namanya massage ya, mijeti ya. Ini lewat aja, ini saya nggak pernah lihat YouTube itu ya sampai sekarang masih. Nah ini sekarang lari ke arah tadi kan ada gargling, snoring, sama crowing. Nah, kalau crowing itu sudah bicara gangguan anatomis, maka lebih banyak lari ke airway definitif. Ya. Jadi dibantu dengan manajemen yang sederhana kayaknya nggak bisa. Ini manajemen airway definitifnya atau ada yang menyebut advance airway management. Tindakan ini dilakukan manakala manajemen sederhana airway tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi ini indikasinya ada apnu, ya, kemudian adanya resiko aspirasi. Ya. Aspirasi di sini cairan ya, terutama kalau pasien tidak sadar kan mesti tidak mungkin makan minum kan. Ya, ketidakmampuan penggunaan oksigenasi yang dipertahankan dengan saturasi pakai bagging misalnya ya, jadi BVM ya, Palmas ya, bag ya. Ini airway definitif, jadi ada 3 besar, jadi endotracheal tube atau endotracheal intubasi atau orang sering menyebut tindakan intubasi. Nanti melepasnya namanya ekstubasi. Kemudian krikotiroidotomi sama tracheostomi. Nah, di sini saya juga nanti mohon teman-teman di klinis untuk bisa share pengalaman ya. Selama ini advance ini atau definitif ini kan setahu saya ya, kalau nggak salah nanti kalau salah mohon dibenarkan. Ini kan kewenangan medis ya. Kewenangan medis, namun mohon kiranya kami di-share pengalaman. Kalau kewenangan medis harusnya yang melakukan medis, tetapi di rumah sakit siapa yang biasa melakukan ini, terutama di kasus di Gadar loh ya, di Gadar. Tapi saya nggak menutup kemungkinan misalnya nanti di kardiovaskuler atau apa, silakan. Apakah tetap medis ataukah para teman-teman kita yang disuruh memasukkan? Ini ada metode untuk meramal. Jadi seseorang itu sulit atau gampang dilakukan intubasi atau endotracheal tube ETT. Pakai metode namanya Lemon ya. Look, evaluasi ya, malampati, obstruksi sama neck mobility. Ini metode Lemon itu nanti ada nilainya sehingga akan ketemu oh si A apa itu mudah untuk diintubasi, oh si B tidak. Jadi kalau tidak mudah, maka daripada dipaksa, maka akan pakai alternatif lain. Ya. Itu ya. Jadi di ETT atau ET itu ada metode Lemon, yaitu yang sering dipakai di klinis atau di rumah sakit. Nanti ada metode lain, tetapi belum banyak dipakai karena apa itu banyak kelemahannya kayaknya ya. Jadi selain metode Lemon yang dipakai di rumah sakit terbanyak Lemon. Di antaranya ini ya, ini itu 332 itu ini juga bisa diterapkan ke Bapak Ibu ya untuk meramal tapi tidak untuk ke sana ya. Jadi misalnya saya ini mudah di ETT diintubasi apa enggak? Itu salah satunya dari E ini. Silakan Bapak Ibu jarinya di bawah dagu persis itu kan antara leher ya, kalau nyebut leher dengan dagu ya. Itu kan ada yang datar di bawah mulut itu ya. Nah, itu
jari kita ini 3 ini masuk apa enggak? Kalau enggak berarti sekian persen kita sudah kesulitan untuk dihitung. Makanya ini ada ramalan 3, 3, 2. 3, nanti mulutnya buka, ya 3 jari harus pas. 3 jari itu tidak dimasukkan ke mulut, tetapi didatarkan itu loh, digunakan nutup mulut tuh 3 jari kita masuk apa enggak. 3 jari itu nutupi mulut apa enggak. Kalau enggak nutupi, berarti ya sulit. Ya. 2 itu yang antara dagu dengan kartilago tiroid atau jakun. Jadi di pojokan persis di atas jakun itu 2 jari kita bisa nyelempit di sana apa enggak. Itu untuk menilai ya. Ini beberapa penyulit saat intubasi ya. Jadi saya lewati aja lah ya. Beroksigenasi kita sudah sampai jam 9. Ini metode untuk intubasi ya, terkenal dengan istilah statik. Ya. Jadi statik itu hanya mengingatkan ke petugas, nanti semuanya harus lengkap, mulai dari scope, cup, airway, tape introducer, ya, konektor sama section. Ya. Jadi scope itu berarti laryngoskop, stetoskop, ya, cupnya itu endotracheal sama nasotracheal cup. Ya. Ini harus disiapkan. Itu lah ini tekniknya ya Bapak Ibu semua. Jadi tekniknya kelihatannya gampang tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, kalau kita pakai manikin di pelatihan ya gampang-gampang susah. Pada orang semakin susah lagi. Ini tekniknya, jadi untuk refresh bagi panjenengan semua yang belum pernah memegang ini. Ya, jadi ini ada yang menyebut laryngoskop. Ya. Ini yang di kanan ini namanya blade. Blade. Nah, ini badannya apa itu laryngoskop ya. Nah, blade dipasang seperti ini lah. Ini cara megangnya ya. Ini cara megangnya. Ini cara masangnya. Nah, ada istilah selik manuver pada saat masang. Ini hanya berlaku kalau dia tidak trauma atau curiga servikal trauma. Jadi selik manuver itu ini daerah leher ditopang, kemudian di daerah jakun ini nanti kayak dimasase Bapak Ibu ya, digerak-gerakkan. Itu selik manuver. Jadi pada saat proses intubasi nanti ada yang membantu untuk menggerakkan daerah kartilago tiroid atau jakun. Itu namanya selik manuver. Nah, ini alatnya yang disebut dengan ETT ya. Jadi endotracheal tube. Ya, jadi yang disarankan yang gambar atas, yang gambar bawah mulai tidak disarankan. Kenapa? Karena yang atas ini dari hasil teknologi terkini dia yang bersifat low pressure tetapi high volume. Tekanannya itu hanya butuh tekanan rendah tetapi volumenya full. Ya, tetapi kalau yang bawah ini high pressure low volume. Tekanannya butuh tinggi tetapi volume yang lewat nanti kecil ya, sehingga tidak sesuai harapan. Ini kayaknya zaman dulu waktu saya D3 ya, zaman tahun berapa itu masih pakai kayak gini. Tapi nggak tahu nanti orang-orang rumah sakit gitu, kami berharap sarannya juga ya apakah ini masih dipakai apa enggak. Saya rasa enggak kayaknya. Nah, nanti juga ada yang pakai NTT tadi ya, nasotracheal intubasi. Ini istilahnya intubasi buta ya, Bapak Ibu, blind intubasi. Kenapa bilang intubasi buta? Nah, kalau pakai intubasi ETT tadi itu kan pakai alat kelihatan nanti sasarannya. Ini nggak kelihatan. Jadi benar-benar dimasukkan sambil dilihat orangnya apakah gelisah atau enggak ya. Kemudian pada saat masuk mengikuti irama nafas. Jadi pada saat inspirasi masukkan, inspirasi diam, berhenti ya. Seperti itu sampai nanti ketemu ya. Ini tindakan yang kedua ya untuk apa itu definitif
airway management yang disebut dengan middle cricothyroidotomy. Ya. Ini lokasinya di mana, yaitu antara kartilago tiroid ya sama kartilago krikoid. Ya. Jadi kartilago tiroid itu orang bilang jakun ya, itu yang atas. Kartilago tiroid, tiroid itu yang atas, kartilago krikoid yang bawah. Nah, kalau saudara semua pegang itu raba, maka tengah-tengahnya itu nanti kayak daerah apa ya, inilah kayak gambar di sini. Jadi ada cekung-cekung gimana ini. Ya, itu membrana tiroid, nah itulah tempat tusukannya. Tindakan yang ketiga, tracheostomy. Ya. Nah, sebelum masuk ke breathing management, silahkan kalau mau ada yang disampaikan. Tadi ya Bapak Ibu ya, saya berharap masukan dari Bapak Ibu ini yang tadi apa, ETT terutama ya, intubasi, kemudian apa itu, cricothyroidotomy pernah menjalani apa enggak ya, kemudian selama ini di rumah sakit yang melakukan siapa. Monggo masukannya Bapak Ibu yang dari rumah sakit. Lalu ataukah yang di rumah sakit ini disambi mungkin ya? Izin menjawab Pak Rodi. Iya, bentar ini tak cari layarnya dulu. Sinten nggih ini nggih. Dina Pak. Oh, Bu Dina ya. Mana Bu Dina kok enggak kelihatan di layar, Bu? Iya Pak, ini sinyalnya agak enggak bersahabat kalau dilihatkan videonya. Iya. Bu Dina ini posisi di kardiovaskuler ya? Cardiac center ya? Itu ya? Cardiac Pak Rodi. ya? Nah, monggo Bu Dina, saya berharap ada share tentang itu. Monggo. Tadi yang disampaikan Pak Rodi untuk pemasangan ETT, jadi di Rumah Sakit Karyadi sendiri kalau ada pasien dengan henti nafas atau henti jantung, itu mengaktifkan code blue Pak. Code blue Oke, nanti ya. code blue. Jadi pertama tetap meskipun di situ ada expert, code blue dimainkan dulu ya. Iya, dimainkan dulu. Jadi kalau misalnya ada pasien henti nafas, henti jantung, kita cek kesadaran CAB, baru kita mengaktifkan untuk code blue, kita minta tolong teman satu ruangan, kita aktifkan code blue, nanti yang datang. Sebentar Bu Dina, karena ini teman-teman kita kan ada yang fresh graduate, bukan fresh ya, fresh usianya lah ya. Nah, code blue-nya di cardiac center itu gimana caranya? Masa tiba-tiba langsung bisa muncul sendiri code blue kan enggak? Oh, enggak. Kita menghubungi 6.000. Nah, jadi ini khusus 6.000 Karyadi kita ya, sampaikan. 6.000 ya. Ya, kita sampaikan ada code blue di ruang elang misalnya kamar sekian. Nanti antara 5 menit sampai enggak sampai 10 menit nanti ada dokter anestesi yang berjaga code blue nanti datang. Kemudian ada dokter jaga juga. Bentar Bu Dina, dokter yang berjaga itu apakah hanya di satu titik ataukah setiap instalasi yang besar-besar ada titiknya sendiri? Dibagi Bapak. Jadi kalau di elang itu ada satu titik ditempatkan di Garuda, jadi mengcover beberapa ruangan, ada satu timnya. Ya, sip lah. Itu Bapak Ibu ya, luar biasa. Lanjut. Kemudian untuk pemasangan ETT sendiri, kalau misalnya dokter anestesi langsung datang, dokter anestesi yang memasang. Tapi kalau kok lama tidak, mungkin ada kondisi yang tidak menentukan, biasanya dokter jaga jantungnya yang memasang ETT. Karena semua sudah ada basic ACLS semua. Oh gitu. Nah, Bu Dina itu dikasih modal ATCLS apa enggak di sana? Ada ya, Bapak? Ada lah. Tadi kan menyampaikan ke teman-teman ya, tetap medis yang mengintubasi. Apakah teman-teman perawat
melakukan juga pada saat tertentu? Kalau untuk Tidak ya? ETT selama ini belum pernah, cuman Belum pernah untuk ya? ya Ya, ya, ya. untuk shock ada. Kalau Hmm. misalnya kita mampu untuk melakukan shock, kita shock. Tapi kalau untuk ETT Oke. perawat belum Ya, ya. pernah, Pak. Ya, belum pernah karena memang di kewenangan nggak boleh, Bu ya. Nah, ini kan share Ya, dari Bu Dina kan luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Karena nanti saya berharap ada share dari rumah sakit lain yang Pak di tempat kami karena tidak memungkinkan kami yang melakukan. Karena di tempat Bu Dina saya yakin apalagi Karyadi itu protapnya sudah sangat jelas. Berarti selama ini tidak pernah kecolongan Bu ya, menunggu terlalu lama. Oh ini intubasi gimana ini? Meskipun dokter nggak tadi ada, yang Pak, dari karena itu masuk indikator mutu ketepatan code blue. Oh ya, sip, wah luar biasa. Jadi, Ya. nggih. Jadi Ya, 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 ya. tidak seperti yang sebelumnya, nggih. Ya, 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 ya. Jadi dogma yang di otak saya kan berarti saya pernah melihat fenomena itu loh ya. Berarti sudah nggak berlaku ya di Karyadi ya. Luar biasa. Enggak. Oke, Nggih. ini share-nya Bu Dina sangat mantap Bapak Ibu. Jadi akan menambah kita. Ini namanya bridging kalau menurut saya. Ini baru bridging ya. Kalau yang saya sampaikan tadi kan review atau refresh. Ada lagi, saya berharap dari rumah sakit lain yang Pak di tempat saya masih perawat tembak saja misalnya. Monggo. Atau mungkin dari Bapak Ibu pendidikan boleh silahkan ya, senior-senior yang expert di bidangnya ini luar biasa. Atau mungkin teman-teman yang masih fresh ya, saya menyebutnya masih fresh itu usianya. Silahkan. Jadi kita nggak usah terpisah oleh ini ya. Kok saya seperti nggak pernah di ini ya, sama ya. Kita posisinya sama. Yuk teman-teman yang dari rumah sakit yang ini, yang mungkin tadi kalau share dari Bu Dina kan sudah sedemikian risetnya ya, jadi kewenangannya sudah diatur. Bocor Bu Nani. Ayo, ini ada yang bocor lagi ini. Izin menambahkan Pak Rodi. Nah, monggo. Ini Pak Rodi. Bukan? Di layar saya kok tidak nongol sendiri tuh. Oh, Pak Yakob ya. Nah, nggak tahu ini Pak lambat Iya, Pak. nongolnya. Harusnya kan kalau orang bicara langsung nongol di. Pak Yakob dari mana ini Pak Yakob? Saya dari RSJ Magelang, Bapak. Waduh, Dari bilang berarti banyak kasus ini ya. Kalau yang henti apa itu nafas sama jantung. Monggo Pak Yakob. Iya. Sedikit cerita Bapak, kalau di tempat kami betul yang dikatakan Ibu tadi, jika ada kasus henti nafas atau henti jantung di bangsal, itu yang diaktifkan pertama itu code blue Bapak. Di tempat Pak kami, Yakob. Ya. Bentar Pak Yakob. Code blue-nya tolong dirinci Pak ya caranya ya, karena bisa-bisa nanti beda dengan di tempat Bu Desi. Bu Dina tadi ya. Kami mengaktifkan code blue atau kode biru untuk extensionnya itu 118 Bapak di tempat kami. Itu terpusat di UGD Bapak. Berarti hanya ada satu tim ya, code blue di UGD ya. Betul. Kebetulan saya juga di UGD Bapak. Terus misalnya ada henti nafas, henti jantung di ruangan, perawat ruangan mengaktifkan code blue itu, nanti teman-teman UGD datang ke ruangan tersebut dengan membawa 3 tim, 3 orang perawat dan 1 dokter jaga Bapak. Kalau di tempat kami kan di ruangan tidak ada dokter jaganya standby di UGD Bapak. Nah, intubasi selama ini Pak Yakob. Bapak. Monggo cerita lanjut aja. Sebelum tim code blue datang, perawat ruangan harus tetap melaksanakan protokol CAB Bapak. Tetap melaksanakan protokol CAB. Lalu setelah tim datang, kita ambil alih, kita melanjutkan sambil menunggu advis dari dokter jaga. Nanti kalau misalnya ada advis pemasangan endotracheal tube, biasanya itu sudah dilimpahkan ke kita Bapak. Bisa Mas pasang ET itu 3 orang itu ada yang di ventilasi, ada yang megang airway-nya, terus yang 1 untuk mobile Bapak. Yang dimaksudkan 3 orang itu seperti itu. Yang 1 mobile misalnya perlu penyiapan ETT, nanti yang 1 yang menyiapkan ETT tersebut. Jadi yang megang airway tetap yang ngasih ventilasi
atau RJP tetap di situ Bapak. Berarti yang dimaksud megang RW itu apa Pak di sini? Bagging itu apa? Untuk jalan napas bagging Bapak, betul. Oh ya. Okay. 3 orang itu ada yang bagging, ada yang pijat jantung, yang satu mobile, terus yang dokter untuk instruksi terapinya Bapak. Nah, pertanyaannya Pak Yakub ya, ini untuk teman-teman semua. Selama ini pelimpahan kewenangan tadi dalam bentuk apa Pak? Hanya kalimat tadi ya, silahkan diintubasi gitu ya. Itu secara lisan, nanti teman yang mobile itu mencatat jam dan tindakannya Bapak. Oh iya. Berarti kewenangannya kan pakai kalimat ya, pakai lisan ya. Iya, betul Bapak. Pakai lisan ya. Tidak ada surat tertulis nantinya di belakang, nantinya loh. Enggak ya. Bahwa nanti kan kita masukkan ke evaluasi Bapak. Dievaluasi nanti dokter tanda tangan untuk terakhirnya setelah tindakan selesai. Jadi teman kita yang mobile itu selain lanjut Pak. Teman kita yang mobile itu selain menyiapkan peralatan, itu juga mencatat tindakan kita. Misalnya untuk pemberian obat apa, jam berapa, pemasangan apa, jam berapa gitu sudah tercatat Bapak. Oke Pak Yakub, maksud saya gini, berarti kalau saya baca nanti dokumen itu, kan di situ tidak tercermin bahwa ini tadi yang melakukan teman-teman kita. Tidak tercermin kan? Intubasi itu loh. Tidak kan? Berarti kan di situ nggak tertulis bahwa intubasi dilakukan oleh teman-teman perawat karena pendelegasian. Tidak ada kalimat itu kan? Tidak ada. Tidak ada. Oke ya. Ini satu fenomena yang sampai detik ini Pak Yakub dan teman-teman masih bahas tapi nggak akan pernah ketemu ya. Bola itu. Oke, bagus sekali ya masukan dari Pak Yakub ya tentang fenomena code blue. Kalau di tempatnya Bu Dina tadi kan code blue ada beberapa titik ya. Tempatnya Pak Yakub hanya satu titik. Memang mungkin kapasitas lain sebagainya sudah. Satu lagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau memberikan, terima kasih Pak Yakub ya. Iya, sama-sama Pak. Masih ada yang mau memberikan share-nya, monggo. Disilahkan monggo tentang ini tadi ya, IW definitif ya. Pas Bapak Ibu, teman-teman semua ya, ini teman-teman mahasiswa Oke ya, jadi kalau dirasa pas mungkin saya lanjutkan lagi ya. Jadi saya lanjutkan ke breathing management. Ya. Jadi airway management sudah clear, saya rasa sudah expert semua lah ya. Tinggal pengalaman saja bagi yang belum pernah ini, karena pengalaman itu tidak bisa dikondisikan ya. Karena kalau panjenengan semua nanti ditempatkan di ruang X kan tidak bisa masuk ke airway breathing atau di gather management. Ini untuk breathing management ya, kalau tadi airway management, kalau ini breathing management ya. Jadi breathing management ini urutannya IAPP ya. Jadi inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi Bapak Ibu ya dan teman-teman semua. Ini harus urut seperti ini kenapa? Karena ditakutkan kalau kita kok melakukan perkusi dulu, maka akan merusak kondisi aslinya dari daerah yang mau kita kaji itu. Jadi manipulasi kita yang ke arah membuat daerah itu tidak asli lagi, itu di akhir. Jadi inspeksi kan kita hanya melihat kan tidak akan mungkin memanipulasi dada atau apa kan. Jadi masih bentuk aslinya. Habis inspeksi auskultasi kan kita kan hanya menempatkan stetoskop kan tidak mungkin merusak kondisi. Kalau di polisi itu TKP ya, tempat kejadian perkara itu kan tidak akan berubah. Nah, baru habis itu didapat, maka diperkusi dan terakhir dipalpasi ya. Dari situ nanti kita akan ketemu si A ini punya masalah breathing apa tidak. Jadi itu ini lewat aja ya saya rasa ya. Nah ini sekarang yang jadi ngetren. Kalau tadi kan judulnya kan trend and issue. Ya. Jadi kalau ini bukan isu tapi tren saat ini yang sedang berkembang apa itu? Yang namanya oximeter.
oximeter ini, saya punya teman di rumah sakit beberapa itu ada yang menyampaikan ada oximeter palsu ya. Gimana cara ngeceknya Pak oximeter palsu? Nanti kalau panjenengan semua di rumah punya oximeter, coba dijepitkan dengan ballpoint ya, atau dijepitkan dengan penggaris atau apalah yang jelas non jari-jari kita. Ya. Kok nanti tetap keluar angkanya, itu berarti oximeter palsu. Ya. Atau tidak palsu, tetapi kalibrasinya sudah enggak benar. Ya, jadi itu ya. Kok dijepitkan di benda mati kok tetap mendeteksi kan berarti enggak jelas ya. Itu yang sekarang lagi tren ya, baik di Gadar maupun di kasus-kasus sekarang yang COVID-19 ya. Ini saturasi oksigen berdasarkan oximetri ya. Alatnya namanya oximeter, hasilnya namanya oximetri. Jadi kalau ketemu persen sekian ya, maka disinyalir interpretasinya adalah mulai dari ringan, sedang, sampai berat dan mengancam nyawa. Nah, cuma kemarin di beberapa media massa atau media sosial itu ini fenomena yang ini ya, unik ya. Jadi saya nggak bisa berkomentar itu. Ada orang-orang yang terkenal waktu itu isoman COVID, ya, itu oximeter mereka itu menunjukkan angka 75%. Ya, jadi nanti coba jenengan buka YouTube, ada tokoh-tokoh motivator terkenal itu, dia bilang bahwa saturasi saya waktu isoman itu 75%. Ya, ini kalau bicara konsep Gadar enggak ketemu. Nah, mohon nanti pencerahan dari teman-teman, mungkin oh ini Pak, ya, saya terus terang belum ketemu konsep ini. Kok bisa dengan saturasi 75% kok dia enjoy aja hanya isoman berjemur, ya, itu mungkin nanti ada teman-teman yang bisa memberikan. Itu pengalaman saya Pak Rodi. Nah, oke, silahkan. Monggo ini sinten ini? Dina Pak. Wah, Bu Dina lagi ya. Bisa Ini maaf ya, ini dikatakan, layarnya masalahnya enggak. Bisa dikatakan happy hipoksia Bapak. Oh itu, oke. Itu yang lagi ngetren di COVID ya, happy hipoksia. Betul, betul, Yeah, betul. Nah, monggo dilanjut. Happy hipoksia. Artinya Ibu, ya dia terlalu happy sehingga dengan ini enggak hipoksia yang tidak disadari. Monggo. Jadi dengan saturasi di bawah 80, pasien tidak ada keluhan, cuman sebagai, mohon maaf Pak, anak saya ya itu mau ikut belajar Bu ya, nggak apa-apa lah ya. Mungkin sebagai kompensasi dari paru. Nggih itu Pak. Jadi ya. Ini tren terbaru ya Bapak Ibu, pembelajaran tren saat ini itu semua bisa berkontribusi. Iya betul Bu Dina ya, ini oke lah masukannya sangat luar biasa ya, mengingatkan ke saya tentang happy hipoksia. Ya. Cuma bisakah Bu Dina atau mungkin teman-teman ini yang di kardio terutama ya, ini Pak Surodi mana ini, ayo kok bisa happy hipoksia itu enggak bikin, dulu saya juga pernah gini, waktu dulu saya di kelas karyawan itu pernah itu saya diprotes juga ya, tentang fenomena HB. HB di bawah posisi 8 gram persen, maka pasien sudah tidak akan berdaya. Ya, ternyata ada kelas karyawan waktu itu, pengalaman pribadi. Tidak bisa Pak, saya itu dulu HB-nya 8. Saya itu enggak ada masalah, dikaji di rumah sakit ya tidak sesak nafas ya. Nah, ini sama dengan tadi happy hipoksia, ya itu memang sekarang COVID trennya ada istilah happy hipoksia. Kok pasiennya tidak ngapa-ngapain gitu loh? Apakah itu semacam nanti di otak karena yang pelan tetapi pasti sehingga kayak orang nanti ditidurkan pelan-pelan ya sehingga happy hipoksia? Monggo ada kontribusi dari Bapak Ibu dan teman-teman.
Silahkan. Saya Pak, coba Pak. Ya, Bu Munasih ya. Dari mana ini Bu? Dari Palangkaraya Pak. Palangkaraya. Institusi? Rumah sakit Pak. Rumah sakit mana Bu? Dori Silvanus Pak. Dori Silvanus itu berarti sama Bu Esther ya? Bu Esther di Poltekkes Bu, Pak. Oh, sudah pindah Poltekkes ya? Oh iya ya. Dulu kan orang klinisi. Oh ya, monggo Bu Munasih. Itu ada pasien kami Pak dengan SPO2 itu 85 ya, sekitar 85 itu pasien dengan obesitas, dia positif COVID Pak. Jadi memang kalau dari klinis itu pasiennya tidak mengeluh sesak dan memang ETP, tapi sudah terlihat Pak tensinya mulai naik, nadi juga naik, cuma pasiennya memang tidak terlihat seperti sesak. Tapi kalau diukur SP2 itu kurang. Nah, jadi pasiennya waktu itu tidak bersedia untuk dialih rawatkan ke ICU-nya COVID, sudah tanda tangan. Jadi karena cuma di ruangan kami itu kan bukan ICU Pak, jadi cuma yang ada cuma sampai NRM lah maksimal. Itu pasiennya tanda tangan tidak bersedia untuk ke ICU, jadi memang tiba-tiba dia akan jatuh tidak sadar Pak. Jadi dengan SPO2 yang makin turun tanpa ada tindakan selanjutnya dia akan mengancam nyawa gitu Pak. Iya. Nah, kondisi terakhir setelah yang jenengan ceritakan ini sampai pasiennya tidak sadar apa masih happy Bu? Pas sudah somnolen mulai saat itu masih sadar Pak. Cuma mulai itu. Lama-lama somnolen baru kami pindah ke ICU dan memang tidak tertolong Pak karena memang istilahnya jadinya lambat karena memang pasiennya tidak bersedia dan keluarganya tidak bersedia juga. Iya, luar biasa ya pengalaman dari Bu Munasih ya. Ini tadi memang fenomena yang disampaikan Bu Dina tadi Bu ya. Happy hipoksia. Tapi yang saya acungi jempol yang tadi yang seorang motivator terkenal itu dia bilang itu 75%. Dan sampai sekarang akhirnya sehat kembali. Oke, makasih Bu Munasih ya atas share pengalamannya. Masih satu lagi kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Monggo. Cukup? Pengalaman lagi Bapak. Iya, monggo Bu Dina. Dulu waktu perbantuan di UGD itu juga ada pasien datang itu dengan saturasi 25%. 25%? Nggih, Sadar tapi apa enggak itu orangnya? Enggak sadar. Akhirnya dibiarkan Bapak, ya Allah. Dibiarkan karena menurut harapan medis sudah tidak ada harapan. Medis tidak bisa, nggih. Jadi kita menolong yang saturasi masih 70%. Iya. Jadi dilema juga untuk petugas kesehatan waktu di UGD pas rame-ramenya kemarin itu angka COVID naik itu jadi dilema sekali karena datang masih di mobil, Mbak itu saturasi 60% lah, terus bagaimana? Nggak ada oksigen, tidak ada tempat berangkat. Datang-datang sudah 25% ya sudah dengan menutup mata mungkin ya Pak, menutup itu juga kita biarkan. Berarti maaf Bu Dina, gitu aja Bapak. Mungkin gambaran sekilas waktu itu, ini kan konsep triase sebenarnya Bu ya, semacam konsep triase. Dengan kapasitas ini kalau sudah bicara kayak gitu kan korban massal masuknya kalau di Gadar ya. Iya, Massal itu kan tidak sesuai dengan harian, SDM tidak mencukupi. Nah itu artinya keluarga tidak ada yang ini Bu ya, fenomena selama itu ya. Lu kok tidak ada. Diam? Tidak ada ya. Ya luar biasa. Jadi saat memang itu kita yang ditangani yang masih ada harapan hidup tinggi. Nah, saat itu berapa yang dianggap harapan hidup tinggi? Wah, itu banyak Bapak. Pas saya perbantuan itu datang itu pun bertubi-tubi banyak sekali yang datang. Jadi kita pilah-pilah saturasi mana, kondisi seperti apa yang bisa kita tolong dan kondisi seperti apa yang ya intinya untuk palliative care. Dan pada saat itu saya perbantuan itu pun membungkus pasien itu pun dapat 10 dalam satu shift. itu luar biasa. Benar-benar diuji ya konsep triase dan lain sebagainya di waktu itu Bu ya. Wah, luar biasa.
Nggih. Saya bisa memahami meskipun saya nggak terjun ke klinis karena fenomena yang beredar di rumah sakit kecil kayak Ambarawa tempat saya tinggal, maksudnya daerah saya, itu aja sudah nggak bisa menolong, artinya nggak tercover pasiennya datang sedemikian banyaknya, apalagi Karyadi ya. Waktu itu tenda sudah didirikan. Nggih, makasih Bu Dina ya, jadi share-nya luar Nggih, biasa. Pak Rodi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, ini mungkin slide yang tema yang terakhir. Jadi tema yang terakhir ini masih kelihatan nggih slide saya nggih? Masih Pak, Ya. oksimen. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah ini ya, jadi mungkin ke arah ini ya, oksigenasi. Ini tadi kan breathing management ya. Oksigenasi ini, nah ini nanti saya juga mohon share dari teman-teman klinisi. Ini bagi adik-adik kan nanti untuk yang rebreathing mask sama non-rebreathing mask. Itu istilah di Jawa, itu kan ada ilmu titen ya Bapak Ibu ya. Ini kita bicara agak ilmiah lah. Ilmu titen. Apa maksudnya ilmu titen? Kok nanti kita langsung tahu bahwa ini harus pakai rebreathing mask, ini pakai non. Kan ilmu titen itu. Kalau nggak pakai ilmu titen kan pakai nanti ada analisa gas darah lain sebagainya. Padahal rumah sakit kecil nggak mungkin pakai. Nggak ada lah, bukan nggak mungkin. Nggak ada analisis alat untuk itu. Nah ini saya butuh share nanti dari Bapak Ibu klinisi ya. Bagaimana kok langsung si A nanti pakai RM, si B pakai NRM ya. Nah yang terbaru sekarang Bapak Ibu, tapi baru diuji coba belum banyak. Ya, padahal COVID-nya kan sudah dianggap tidak asing bagi kita kan. Itu nanti ada oksigenasi dengan tekanan tinggi. Ya, oksigenasi tekanan tinggi. Ini mungkin masuk bridging ya. Jadi ilmu baru lah. Nanti baik di Gadar maupun di ICU atau kasus penanganan COVID itu akan ada oksigenasi dengan tekanan tinggi, yaitu kemampuannya flow rate-nya adalah 60 liter per menit. Disinyalir alat ini tidak memerlukan pasien di ventilator. Jadi pasien-pasien dengan COVID kok nanti parunya di rongsen kok sudah kolaps, ya itu dengan oksigenasi 60 liter per menit, ini alatnya khusus, nanti parunya bisa ngembang dengan baik ya. Jadi itu info terbaru. Jadi nanti mungkin di slide ini suatu hari akan ada tambahan alat, misalnya oksigenasi tekanan tinggi ya, flow rate 60 liter per menit. Ya. 90% lebih ya, 95% nanti delivery oksigennya. Itu oke. Nah ini ya, ini hanya refresh lah ya, nasal kanu ya, face mask ya, sederhana. Kemudian rebreathing mask sama non rebreathing mask. Nah, bedanya di mana? Nanti kalau Bapak Ibu yang belum pernah megang ini, kalau yang NRM atau non rebreathing mask itu udahlah paling gampang tuh di sini nih loh. Ini kan ada kantong penampung, ini masknya atau maskernya. Nah ini kan ada jalur untuk menuju ke kantong penampung. Nah ini ditutup biasanya. Jadi bisa ditutup, bisa dibuka. Ada yang memang bahannya langsung bukaan terus ya bisa ditutup. Nah kalau ini posisinya tertutup berarti non rebreathing mask. Artinya non tidak rebreathing, tidak dihirup kembali yang sudah masuk ke kantong. Ya, sedangkan yang rebreathing mask itu rebreathing dihirup kembali kantongnya ini. Berarti di sini kan banyak CO2. Artinya apa? Pasien butuh dosis CO2 untuk kasus ini. Kenapa? CO2 meskipun dianggap jelek dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak normal dia dibutuhkan untuk mengatur pH tubuh tetap standar. pH tidak standar, maka otak tidak mau bekerja. Enzim tidak mau bekerja, maka orangnya yang nggak bisa bekerja. Itu ya kepentingan kenapa kok harus pakai RM atau NRM. Jadi kalau NRM ini kan berarti ini nggak akan dihirup kembali, berarti kan oksigen yang masuk ke sini. Ini saya rasa saat ini ya nanti silahkan share untuk teman-teman yang di klinisi atau Bapak Ibu semua. Masa COVID ini kan tidak diperkenankan lagi ya.
yang lari ke arah aerosol atau droplet. Jadi aerosol atau droplet itu percikan embun air ya, jadi bukan inhalasi udara juga. Jadi droplet itu tidak beratnya. Dan ini kita tidak tahu Bapak Ibu ya, ini sekelas informasi aja. Saat ini oleh para ahli epid, COVID ini akan berjalan kurang lebih 6 tahun. Jadi nanti nggak tahu kita pakai masker 6 tahun atau gimana. Ini artinya kuat-kuatan. Kita berharap ventilasi atau pernapasan kita tetap sehat. 1:2. Ingat-ingat Bapak Ibu ya, inspirasi 1:2. Pakai masker kok nanti berjalannya waktu tahun keempat kok jadi 2:1, berarti ada masalah. Itu kata epid, nanti 6 tahun akan berjalan. Kemudian yang terbaru lagi, kita akan di booster pakai imunisasi terbaru namanya Moderna. Jadi kalau panjenengan ada yang belum imunisasi, saat ini sudah digalakkan imunisasi yang ketiga. Masih khusus nakes untuk lini pratama, puskesmas dan mungkin kawan-kawan. Ini yang namanya BVM Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang menyebut bagging, BVM, ya, bag, pal, mas, ya, itu sama ya, BVM. Ini BVM ya. Jadi BVM itu apa itu? Cara ngitungnya, mencetnya. Ini saya hanya lari ke mencetnya saja ya. Ini kan ada yang 1.500, ada yang 1.000 lah. Volumenya dari bag ini, dari kantong yang ini. Kita cara mencari berapa pencetan, apakah sampai pol, apakah tidak, ya kita pakai rata-rata orang Indonesia. Ya, orang Indonesia itu dianggap ideal volumenya itu ya ini, 6 cc per kilogram. Jadi kalau Bapak Ibu beratnya 50, ya udah kalikan pakai ring yang tertinggi. 8 kali 50 berarti 400 cc. Kalau ini kalau ini 1000 cc atau 1 liter, kok tadi kebutuhannya 400 cc, ya dipencet separuh. Ya. Kalau ternyata ketemunya kok 900 cc, ya dipencet full lah. Ya. Kan hampir 1000 kan sama. Taruh 1500 ya panjenengan bisa perkirakan sendiri. Kalau 400 kan berarti sepertiganya yang pencetnya seberapa. Atau mengikuti nanti kebijakan atau mungkin tim dari medis apakah harus dipencet, tidak mengikuti ideal volume misalnya ya kita. Tapi kalau secara umum kita ngitungnya gini ya, ini pakai Indonesia Bapak Ibu ya, jadi 6 sampai 8 cc per kilogram. Kalau orang luar ini bisa sampai 10 cc per kilogram. Jadi langsung bisa ketemu lah ya. Jadi misalnya 8 kali beratnya 70. Kalau saking bingungnya karena kita digadar, udah ini di ring pakai 10 saja. 10 kali 70 ya berarti 700 cc. Biar cepat ngitungnya, daripada kita ngitung nggak ketemu-ketemu, baggingnya nggak jalan ya pasiennya malah mati. Ini ya kalau digadar ada istilah ya, jadi ada istilah C-clamp ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini saya mengingatkan review kalau bagging itu ada istilah C-clamp. Jadi C-clamp itu ya gini loh, C kemudian ini nge-clamp. Ya, jadi 3 jari nge-clamp di dagu, 2 ini jempol sama jari apa ini kiranya telunjuk ya. Ini nge-clamp di konektornya bagging. Ini namanya C-clamp. Jadi C-clamp. Nanti kalau panjenengan semua suatu hari C-clamp ya berarti ini. Nah, kalau bicara teori bagging lebih baik 2 orang. Tapi kita lihat tadi ya kayak di Pak Yakub tadi kan cuma 3 orang, satu selalu mobile kan enggak mungkin ya. Ini idealnya. Jadi kalau SDM-nya cukup. Ini lewati aja lah. Nah, tahu-tahu kok sudah selesai. Tahu-tahu sudah selesai, tetap semangat Bapak Ibu semua. Mungkin saya masih butuh masukan satu yang tentang apa tadi? Lah, tentang ini. Tentang ini tadi. RM sama NRM. Monggo Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ya, tetap semangat ya. Kita kan hanya berjumpa sekali ini.
berjumpa sekali. Habis itu langsung masuk ke klinis. Tentang NRM, RM, tadi kan pertanyaan saya bagaimana ilmu titen panjenengan semua. Kok ini si A langsung pakai RM, si B pakai NRM. Ini ilmu titen loh ya, ini nggak ada di AHA, nggak ada. Monggo, yang di klinisi. Mungkin saya belum bisa deteksi ya, masih banyak ini yang dari rumah sakit, monggo kiranya bisa share pengalamannya. Silahkan. Halo. Ini ada Pak. Ini coba kita cek ini. Ada tulisan Nurse Ahmadi. Ini Pak apa Mas ini? Pak Nurse Ahmadi. Halo. Pak Ahmadi. Ya, ini ya hilang. Bu Leni. Bu Leni ini Bu apa Mbak ini? Bu Leni Wulandari. Halo. Iya, Ibu. Pak. Nah, ini Bu apa Mbak? Ibu, Pak. Nah, dari mana Ibu? Dari Palangkaraya, Pak. Oh, Palangkaraya juga nih. Palangkaraya juga. Luar biasa Kalimantan ya. Jadi ibu kota apa enggak Bu akhirnya Bu? Nggak jadi kayaknya, Pak. Nggak jadi. Nggak jadi karena sekarang lagi ngecat pesawat Bu ya. Ya, pesawat kepresidenan lagi dicat ulang. Nanti Bapak Ibu jangan bingung loh ya kalau ada pesawat berwarna tidak biru lagi di Semarang atau di Palangkaraya. Monggo Bu Leni, mungkin ini share ya, kita berbagi pengalaman terutama untuk adik-adik yang masih sangat fresh usianya kan, biar karena sangat penting share-share dari Bapak Ibu yang berpengalaman di sini akan menambah wacana dan mungkin skill kita semua. Tentang itu Bu Leni, tentang NRM dan RM, Ibu bekerjanya di mana? Di ruang apa maksudnya? Saya di ruang jantung, Pak. Wah, ruang jantung malah pas itu ya. Kardiovaskuler kan sering ada masalah di CAB kan. Ya silahkan Ibu. Ya, Pak, biasanya kalau pakai NRM itu yang SPO2-nya kurang dari 80%. Kurang dari 80% pakai NRM Bu ya? Iya, Pak. Pakai NRM. Lah untuk tahu, ini karena panjenengan di kardio, untuk tahu saturasinya kurang dari 80 kalau di tempat jenengan pakai apa itu? Biasanya pakai alat, Pak. Pakai monitor itu kan ada, Pak. Langsung ada Ya. SPO2 pasang. Oke. Jadi bedside monitor yang di tempat jenengan itu bedside monitor itu selalu ada ini ya, colokan apa line untuk oximeter ya? Ada, Pak. Ya, jadi sudah lihat di bedside itu ya. Nggih. Berarti kurang dari berapa tadi? 80 pakai NRM Bu ya? Iya, Pak. Ya, itu protap di sana. Terus yang pakai RM? Pak, kalau pakai RM itu kurang dari 90, Pak. Kurang dari 90. Itu pakai RM. Oke. Nggih, mungkin ada informasi lanjut Bu tentang itu. Misalnya ini di tempat Ibu ada kasus tertentu. Ini harusnya pakai RM ini karena hasil analisa gas darah misalnya. Di tempat kami itu jarang pakai ini, Pak. Jarang pakai RM. Jarang pakai RM ya? Iya. Berarti selama ini pakai NRM ya? NRM, ya Pak. Ya lah, selama ini pernah enggak panjenengan jalani itu yang pakai RM untuk kasus apa itu loh misalnya? Tadi kan bilangnya 90%. Mungkin ada kasus lain yang ini pakai RM, Pak. Biasanya dia dari hasil analisa gas darahnya, Pak. Itu yang lari kemana, Bu? Biasanya kalau misalnya sudah analisa gas darahnya, kalau SPO2-nya, kalau PO2-nya sudah turun, itu baru Pak dilihat. PO2-nya turun, maka dia pakai
NRM atau NRM ya atau RM. NRM. Nah, kalau Ya. yang RM tadi itu Jarang ya. sih Pak pakai RM di tempat kami Pak. Oh, gitu ya. Oke. Biasanya dokter Ya, ya, ininya, ya. dokter spesialisnya langsung minta pakai RM, pakai NRM atau NRM. Ya, ya, ya. ya, ya. Pengalaman yang luar biasa dari Bu Leni di Sentral Kardio ya. Ada lagi masukan dari Bapak Ibu tentang NRM RM. Ini penting ini. Ya. Ini pengalaman. Masih menambahkan Pak Rodi. Nah, monggo ini tokohnya zaman dahulu kala di Kardiak Center. Monggo Pak. Ya, jadi Bentar Pak Suradi, kemarin kok saya di... Bentar Pak Ardi, halo Pak, bentar, saya mau klarifikasi sekalian. Kemarin kok saya dimasukkan di grup, nggak jelas itu apa saya yang salah masuk atau gimana? Kok masuk nah itu gini Pak, tadi saya bingung itu. Sedang ada pelatihan KD dasar. Nah, ada teman yang punya 2 kontak, ternyata satu kontaknya Pak Rodi, yang satu saya, kemudian yang dimasuk biru yang temannya Pak Rodi. Oh ya, berarti saya tersanjung, makasih Pak, karena sudah masuk ahli kardio ya. Ada aturan masukkan nomor kontak. Namanya kan ya, sama belakangnya Pak. Akhirnya saya keluar itu, saya nggak pede orang ahli biru yang dimasukkan Pak. Lanjut Pak, sekarang RMM sama RM. Tadi dari Ibu sudah menyebutkan bahwa kalau yang dimaksud ilmu titen yang dari Pak Rodi terus terang kami juga belum bisa mengidentifikasi Pak. Cuman kalau yang dari yang sudah disebutkan dengan hasil analisa gas darah memang dengan yang namanya rebreathing ini kan menahan CO2 biar bisa terhirup kembali. Nah, ini terindikasi dengan pasien-pasien dengan CO2-nya yang rendah. Jadi biar di dalam kantong itu biar CO2 dan oksigennya bercampur sehingga bisa dihirup kembali ke pasien, akan mengurangi tingkat keasaman yang disebabkan kekurangan daripada CO itu Pak. Mungkin itu. Jadi intinya di dalam kantong itu menahan CO2 biar bisa kehirup kembali. Nah Pak Roti, itu kan taunya CO2 kurang itu dari mana? Di tempat jenengan dulu. Kok dikasih RM misalnya. Oh ini jelas kurang ini. Atau sama dengan di tempat Bu Leni tadi. Jadi umumnya udah Pak pakai RM kita selama tidak ada kasus tertentu. Dari hasil BGA Bapak. Nah, hasil BGA berkembang Bu Dina yang bagaimana yang dikasih RM? Jadi hasil BGA untuk rebreathing mask itu memang indikasi pasien dengan kadar tekanan CO2 yang rendah. Kalau untuk PCO2 ya Bu ya maksudnya ya. PCO2 rendah ya. Kalau untuk non rebreathing mask itu untuk kalian yang dengan indikasi pasien yang tekanan PCO2-nya tinggi. Tapi untuk saat ini yang di pengalaman di ruangan dulu ada disediakan rebreathing mask Pak, sekarang tidak ada rebreathing mask. Jadi kita modifikasi dengan non rebreathing mask diambil klepnya. Itu jadi rebreathing mask. Itu kalau di teori tidak ada. Cuman betul. Itu ini kreativitas. Jadi rebreathing mask sekarang sudah tidak ada karena tidak bisa dimodifikasi menjadi non rebreathing mask. Kalau non rebreathing mask bisa dimodifikasi menjadi rebreathing mask. Tergantung nanti hasil BGA-nya mengarah kemana, alkalosis atau asidosis. Jadi kita menyesuaikan non rebreathing mask-nya tinggal diambil klepnya jadi rebreathing mask. Itu Bapak. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Dina, Pak Surodi ya atas masukannya yang luar biasa. Oke. Mungkin saya nambahkan Bapak Ibu ya. Tadi kan makanya di slide sudah saya sampaikan itu NRM sama RM. Balikin lagi.
Lah ini loh, bagi teman-teman yang belum pernah memegang ini, pokoknya ngerti ini NRM tuh mana, ini ketutup dengan kantong sana itu, non ketutup. Tadi Bidina bilang ini dicopot, ini memang bisa, ada yang bisa, ada yang, kalau yang RM itu memang bolong. Ya, kalau nanti suatu hari mau dimodifikasi ini ditutup ya bisa. Ini yang tertutup, buka juga bisa. Nah, yang saya maksud ilmu titen tuh gini Pak Surodi ya. Misalnya ya, jadi masukannya tadi sudah luar biasa dari para klinisi ya. Memang kita pakai RM, rebreathing mask, itu kan intinya tadi Pak Surodi sudah menyampaikan bahwa CO2 akan dihirup kembali. Ya, ini artinya memang pasien butuh CO2 ya untuk mengatur pH tubuh biar nanti clear netral kembali. Artinya apa? Pasien itu berarti kekurangan CO2. Kan aneh toh. Jadi selama ini kan kita selalu buang. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang pernapasannya cepat. Cepat ya. Cepat tetapi dalam. Nah, kalau cepat dangkal, maka CO2-nya tetap di dalam tubuh, tidak bisa keluar, maka tetap pakai non-rebreathing ya. Tapi kalau cepat tetapi dalam, itu nanti CO2-nya banyak yang hilang. Itu contohnya. Ya. Nah, jadi ilmu titennya mungkin ke sana Pak Surodi ya. Jadi misalnya di dadar kita benar-benar di pedalaman kok enggak ketemu apapun, nah, kan bisa aja kita bekerja sendiri. Misalnya ini hanya skenario yang dibuat-buat ya. Bekerja sendiri ini cocoknya pakai apa? Ini pakai RM apa? RM ya. Jadi misalnya tak kasih contoh ya. Kita lari terbirit-birit karena dikejar wau. Ya. Kita bisa membayangkan ya, kita lari terbirit-birit dikejar wau, maka saat itu bisa aja kita kekurangan CO2. Kenapa? Pernapasannya cepat tapi dalam. Jadi banyak ekspirasi yang dibuang, meskipun masuknya O2 juga tinggi. Tapi CO2-nya banyak yang hilang. Itu berarti manakala ada kasus pasien seperti itu ya, masih rebreathing mask. Tetapi kan ini ilmu titen yang tadi ya, ini hanya ilmu yang siapa tahu suatu hari kepake. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu ya, masukannya luar biasa dari para expert ya. Ini sudah menunjukkan jam 10 ya, luar biasa semangatnya. Mungkin cukup ya dari para expert. Kalau saya sebut ini para gadaris ya, jadi para ahli gadar ya, gadaris semua. Satu pesan kami, mohon diolah antara jiwa gadar dengan kenyataan yang ada. Itu yang susah, karena saya berapa kali sudah mengalami. Jadi kita pergi ke kantor, kita mending berat fingerprint-nya, apa berat menolongnya. Itu yang ujiannya di sana. Jadi kalau kita berat fingernya, ya berarti harus suatu hari harus diolah, dianalisis lagi. Ini yang gimana enaknya. Ya, gitu nggih. Semoga di pertemuan hari ini ada manfaatnya meskipun hanya sedikit, tetapi kami berharap ada ilmu sedikit yang bisa kita terima sehingga jadi ilmu bermanfaat. Mohon maaf para senior semua, kami nggak bisa nyebut satu-satu. Terima kasih atas perhatian, diskusi, dan semua para teman-teman adik-adik yang masih fresh usianya ya. Mohon maaf saya nggak bisa nyebut satu-satu. Tetap semangat, semoga nanti kita ketemu lagi di Wisuda Nurse untuk angkatan 6. Amin. Amin. Pak Rodi. Kita tutup ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.